Kita berdoa. Benar Tuhan, kami mohon pada Tuhan saat ini untuk kami boleh terhubung dengan Tuhan melalui firman-Mu, melalui kasih-Mu yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Dan saat ini kami siap, kami membuka hati kami, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan terus menolong kami boleh membaktikan diri kami boleh memberikan pikiran dan hati kami untuk ditegur, untuk diingatkan, untuk terus dikuatkan, diteguhkan iman kami, agar kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu ini yang penuh dengan kekurangan. Tuhan akan memampukan dan Tuhan akan memberkati kami semua. Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh mengerti baik yang kami bicarakan maupun yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk KPW Wilayah Utara yang sudah boleh melayani Tuhan. Ya, lagu baru terhubung denganmu, tetapi untuk anak-anak muda ya sudah familiar ya. Jadi bagaimana kita terhubung dengan Tuhan itu karena kasih Tuhan, dan kita dengan pujian, dengan firman Tuhan itu semakin dekat dengan Tuhan, semakin terhubung gitu ya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, ini bulan yang baru dengan tema yang baru, tetapi masih sama tentang rumah Tuhan, tentang gereja. Ya, saya mengambil tema sesuai dengan tema yang diberikan, menikmati persekutuan yang erat dalam gerejanya. Kalau di sini saya mau bercerita sedikit. Saya punya teman dulu, orang Trenggalek, dia kuliah di Prancis saat itu. Jadi kami kenalnya di Jogja, tapi dia sesama orang Trenggalek. Terus kemudian dia kuliah di Prancis. Di sana dia menggabungkan diri di salah satu gereja, ya, di salah satu gereja di sana, dan dia aktif dalam pelayanan, terutama musik. Setiap hari Minggu dia main musik, entah itu gitar atau keyboard, dan itu sendiri. Lalu kemudian jemaatnya itu hanya sedikit dan sudah sepuh-sepuh, ya, minta maaf, sudah sepuh-sepuh. Jadi generasinya kemungkinan sudah tidak ada, gitu ya. Generasinya sudah tidak ada. Nah, kira-kira pada kemana yang muda-muda, yang masih usia produktif pada saat itu? Ya, memang ada isunya. Mereka berpikir nanti kalau sudah tua baru ke gereja, gitu ya. Ada isunya seperti itu. Nah, tidak terkecuali dengan Indonesia, ini di Eropa ya. Banyak gereja-gereja yang dahulunya besar, kemudian mulai banyak berkurang, bahkan akhirnya berubah menjadi tempat ibadah agama lain. Ini di Eropa terjadi juga. Ada yang sampai dipakai oleh agama lain, tempat ibadah agama lain. Ya, tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi hal ini juga bisa terjadi di Indonesia. Ya, memang ada banyak faktor yang mempengaruhi sebuah gereja sudah tidak bertumbuh lagi, bahkan cenderung ditinggalkan oleh jemaat. Slide berikutnya. Ya, faktor yang mempengaruhi sebuah gereja sudah tidak lagi bertumbuh. Lanjut. Yang pertama, kelihatan ya? Tidak kelihatan sedikit. Ya, gereja tidak lagi memberitakan Injil. Ini faktor yang pertama. Gereja sudah tidak lagi memberitakan Injil. Ini bahaya sekali. Kalau gereja sudah tidak memberitakan Injil, otomatis gereja ini akan semakin berkurang. Ya, tadi adanya yang sepuh-sepuh, gitu ya. Adanya yang sepuh-sepuh karena sudah tidak ada lagi pemberitaan Injil. Kemudian yang kedua, gereja tidak lagi mengajarkan firman Tuhan.
bahaya juga ya. Gereja sudah tidak belajar lagi, gereja tidak hanya tempatnya, tetapi orang-orangnya sudah tidak mau belajar lagi firman Tuhan. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Jadi perlu diingat, ini faktor ya, faktor yang pengaruhi sebuah gereja tidak akan bertumbuh. Yang ketiga, gereja tidak mengandalkan Tuhan. Gereja tidak lagi mengandalkan Tuhan atau mengandalkan Roh Kudus ya. Kalau tidak mengandalkan Roh Kudus satu dengan yang lain, beda pendapat sudah. Bisa teman-teman uncal-uncalan kursi itu bisa ya. Ya, bisa terjadi. Kemudian selanjutnya, gereja tidak lagi menjawab kebutuhan jemaat atau masyarakat. Ya. Kalau tidak lagi menjawab kebutuhan jemaat, jemaat yang ada akan mundur satu-satu. Atau kalau tidak menjawab kebutuhan masyarakat, masyarakat juga tidak akan tahu keberadaan gereja. Kemudian adanya orang-orang atau oknum di dalamnya yang hanya memiliki kepentingan pribadi. Kalau di dalam gereja sudah ada orang-orang yang punya kepentingan pribadi, itu juga berbahaya. Karena bukan lagi Tuhan, ya, bukan lagi Tuhan. Yang berikutnya, perseteruan. Nah, perseteruan di antara jemaat yang akhirnya pengaruh di dalam pelayanan. Ketika sudah berantem, terus ini tugas pelayanan WL, enggak singernya itu soalnya, enggak yang main musik itu soalnya. Bener atau bener? Ya. Yang terakhir, tidak ada kenyamanan lagi di dalam sebuah gereja, baik di dalam ibadah ataupun secara hubungan personal. Ibadahnya kok gini ya. Jadi malah kita yang mengkritisi ibadahnya kok kayak gini ya, ibadahnya kok kayak gini ya. Jadinya kita sendiri yang merasa tidak nyaman dengan ibadahnya, dengan hubungan secara personal ya tadi, karena berantem hubungan personalnya juga jadi nggak baik, jadi nggak nyaman itu. Wah, aku nggak mau satu gereja sama ini, satu gedung. Aku tak ibadah sore, ternyata pagi sore dia datang. Ya udah nggak usah gereja, Rabu aja. Rabu juga datang. Ya, bahaya juga ya. Nah, tetapi sebagai orang percaya, kita dapat belajar melalui firman Tuhan. Next, berikutnya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ini, firman ini menjawab Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul, terutama di pasal yang kedua dan juga yang kelima ini juga ada jawaban. Karena apa? Karena firman Tuhan itu tidak tergerus oleh zaman. Firman Tuhan itu akan selalu relevan dari dulu pada saat itu, cerita pada saat itu sampai sekarang. Itu selalu relevan dan itu digunakan patokan untuk kita, pedoman kita sebagai orang percaya. Nah, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berubah. Kita bisa melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ini, banyak hal yang dilakukan oleh rasul-rasul dan juga jemaat mula-mula itu membuat bertambahnya jumlah mereka dan menjadi orang percaya. Jadi bertambahnya jumlah dan juga banyak orang yang akhirnya menjadi percaya. Salah satu firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Salah satunya adalah firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Jadi ada dua hal yang dapat kita lihat apa yang dilakukan baik oleh rasul-rasul maupun jemaat mula-mula. Ya. Kita bisa melihat yang pertama. Kita lihat di situ para rasul melakukan banyak mukjizat terutama untuk menyembuhkan orang.
Pastinya pada zaman itu ilmu kesehatan mungkin masih belum berkembang seperti saat ini. Ya. Mungkin ketika sakit datangnya ke paranormal. Ketika sakit datangnya ke orang-orang pinter. Nah, ini para rasul pada saat itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Ya, perkembangan yang luar biasa. Orang-orang yang sudah disembuhkan menjadi percaya. Ya. Pertumbuhan melalui mukjizat kesembuhan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat di situ. Hal kedua, kita juga dapat melihat apa yang dilakukan jemaat mula-mula, yaitu mereka semua berkumpul di rumah ibadah dalam persekutuan yang erat. Ya, di ayat yang kedua itu yang kita baca tadi itu sudah tercantum di situ. Ayat yang ke-12. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Nah, hari ini kita akan fokus pada satu hal, yaitu persekutuan yang erat di antara jemaat mula-mula. Saya akan fokus di situ. Nah, poin yang kedua ini, yaitu semua orang percaya berkumpul di rumah ibadah dalam persekutuan yang erat. Melalui kalimat ini, kalimat pada ayat ini, kita dapat membaginya juga menjadi dua, melalui dua sifat yang dimiliki jemaat mula-mula sehingga membuat banyak orang tertarik untuk datang. Ya. Yang pertama yaitu sifat yang pertama, selalu berkumpul di rumah Tuhan. Kata selalu menunjukkan bahwa jemaat mula-mula pada saat itu datang ke rumah Tuhan tidak hanya datang satu kali seminggu, 2 kali seminggu, ya, tetapi setiap hari, setiap waktu mereka datang ke rumah Tuhan. Jadi senang untuk datang ke rumah Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Ini yang mereka lakukan. Coba kita bayangkan kalau umpamanya kita setiap hari datang rame, ya, rame ada TK ya, setiap hari ke gereja datang. Orang-orang melihat, wah gerejanya rame ya, gerejanya hidup ya. Berarti aku bisa setiap saat pergi ke gereja, bisa, ya, bisa. Yang menjadi pertanyaan, apa yang jemaat mula-mula lakukan? Apakah hanya berkumpul, apakah hanya nongkrong atau ngobrol atau makan bersama? Ya, tentu saja tidak ya. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Saya akan bacakan ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi tidak hanya ngobrol, tidak hanya nongkrong, tidak hanya kumpul, tetapi mereka melakukan ini, yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Bertekun dalam pengajaran. Masing-masing pribadi suka belajar firman Tuhan. Ini yang seharusnya ada. Suka belajar firman Tuhan. Itu berarti mereka menyukai dan selalu merindukan pengajaran firman Tuhan yang dapat menumbuhkan iman mereka dan juga dapat menjadi prinsip atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah tahu belajar firman Tuhan berarti aku harus seperti ini dalam kehidupanku. Kalau orang yang tidak belajar, dia tidak tahu, dia akan sesuai dengan apa yang dipikirannya. Tetapi
Kalau dia belajar firman Tuhan, dia akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Betul ya? Jadi kalau kita tahu apa yang seharusnya baik di mata Tuhan, kita lakukan itu. Walaupun berat, pasti berat. Ya, pasti ada hal yang berat. Salah satunya, contoh, mengampuni. Ya, mengampuni. Ketika kita disuruh mengampuni kehendak Tuhan, kita mengampuni orang yang bersalah sama kita. Benar? Tapi bisa nggak? Susah. Susah, aku masih punya dendam gitu. Seringkali seperti itu. Tetapi ini, kalau kita belajar firman Tuhan, setidaknya kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian yang kedua, memecahkan roti. Memecahkan roti dapat berarti bahwa di dalam persekutuan atau ibadah yang mereka lakukan adalah selalu mengingat pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka. Yesus bilang, kalau kamu makan roti, kamu ingat tubuhku. Kalau kamu minum anggur, kamu ingat darahku. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Dan mereka ini lakukan itu. Supaya apa? Supaya mereka terus mengingat pengorbanan Yesus. Jadi ketika mereka ibadah, tidak lagi memikirkan hal yang lain, tetapi pikirannya hanya Yesus, pengorbanan Yesus buat dirinya, buat diri kita. Itu ya. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan adalah berdoa. Berdoa merupakan satu-satunya cara atau sarana komunikasi kita untuk berbicara kepada Tuhan. Berdoa. Ya, ada berbagai macam cara untuk kita berdoa. Mungkin sambil naik motor berdoa, tetapi nggak mungkin kalau naik motor berdoa terus merem. Ya. Tuhan tolong supaya aku selamat sampai tujuan. Ya nggak selamat karena merem. Ya. Jadi berdoa kepada Tuhan itu menjadi cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga pastinya nafas hidup orang percaya. Di dalam persekutuan mereka selalu berdoa bersama-sama. Berdoa adalah cara mereka untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya berikutnya, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak rindu untuk datang ke rumah Tuhan? Apakah kita tidak rindu untuk bersekutu? Apakah kita tidak rindu untuk bertekun dalam pengajaran firman Tuhan? Atau apakah kita tidak rindu atau tidak mengingat pengorbanan Tuhan? Kita tidak suka, tidak mau diajak berdoa. Ya. Ataukah kita hanya cukup dengan rutinitas seminggu sekali, atau bahkan kalau pas ada event besar, ulang tahun gereja, Natal, ya, jangan sampai kita menjadi Kristen Natal. Ya, jadi ada beberapa hal, jangan sampai kita tidak merindukan persekutuan, jangan sampai kita tidak merindukan bait Allah, jangan sampai kita tidak mau berdoa, jangan sampai kita tidak mau belajar firman Tuhan. Jangan ya Dik ya, jangan ya. Kita harusnya memiliki kerinduan untuk selalu hadir ke dalam rumah Tuhan dan menikmati kehadiratnya. Selalu rindu untuk belajar firman Tuhan, selalu mengingat pengorbanannya, dan selalu rindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita orang percaya, ya. Kita orang percaya, kita akan harus selalu rindu akan Tuhan. Kemudian yang kedua kita melihat di ayat yang ke-12,
Apa yang berikutnya? Semua orang berkumpul di Serambi Mekah Salomo dalam persekutuan yang erat. Poin yang kedua adalah persekutuan yang tidak hanya datang ke gereja, tetapi perlu memiliki persekutuan yang erat. Supaya apa? Orang-orang melihat, wah, guyub rukun ya, setiap bakti. Rindu Bapak Ibu? Dilihat orang gereja setiap bakti, guyub, rukun, ya. Setiap orang saling mendukung. Nah, pada saat itu jemaat mula-mula tidak hanya senang dan rindu untuk datang ke rumah Tuhan, tetapi mereka memiliki hubungan yang erat dengan masing-masing pribadi. Hubungan yang erat dengan masing-masing pribadi. Hubungan yang erat berarti mereka tidak hanya datang, ngobrol tadi, nyanyi-nyanyi, belajar firman Tuhan sendiri, berdoa lalu selesai dan pulang. Ya. Seringkali dalam ibadah nyanyi, salaman dulu, salaman, terus kemudian nyanyi muji Tuhan, terus berdoa, mendengar firman Tuhan, terus wah sudah kesimpulan, waktunya pulang. Enggak, tidak seperti itu. Jemaat mula-mula, di dalam keseharian mereka bersama-sama memiliki satu tujuan di dalam ibadah. Di dalam Alkitab masa kini disebutkan dengan sehati semua orang percaya berkumpul. Dengan sehati semua orang berkumpul. Itu artinya setiap orang percaya memiliki kesatuan tujuan, yaitu apa? Fokusnya sama Tuhan. Tujuannya sama, fokusnya sama Tuhan saja, Tuhan Yesus saja. Selain itu, mereka belajar bersama, belajar firman Tuhan tidak sendiri tetapi bersama-sama. Mereka memecahkan roti juga tidak sendiri tetapi juga bersama-sama dengan hati yang gembira dan tulus. Ya. Hati yang gembira dan tulus berarti tidak grundel. Wah, iki khotbahe ngeneki aku. Grundel. Ya. Kadang seperti itu. Jadi ketika kita beribadah, kita bersama-sama memiliki hati yang gembira dan tulus. Tapi kalau hati kita sudah dari rumah, sudah sedih gitu ya, biasanya ibu-ibu kalau bangunin anaknya, karena saya dulu pernah jadi anak yang susah dibangunkan setiap minggu, ya saya tahu perasaan ibu-ibu. Ya, grundel sih, wis kan. Tetapi ketika sudah di jalan, ketika sudah masuk dalam rumah Tuhan, kita harus menata hati kita untuk gembira, untuk tulus, siap menerima sukacita yang daripada Tuhan. Ya, siap menerima sukacita yang daripada Tuhan. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 2, mulai lagi Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, itu yang terjadi. Dan 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan hati, dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Tuhan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan seterusnya. Semua yang mereka lakukan dilakukan secara bersama-sama. Belajar firman Tuhan, makan, memuji Tuhan. Bahkan harta mereka, harta yang dimiliki dipakai untuk bersama. Di sini kita bisa melihat hubungan atau persekutuan yang sangat erat di antara jemaat. Jadi mengorbankan apa yang dia miliki untuk bersama. Untuk zaman sekarang susah ya. Untuk zaman sekarang susah. Tetapi
Itu pasti bisa dilakukan. Pasti bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak rindu? Apakah kita tidak mau jika kita belajar firman Tuhan bersama? Apakah kita tidak rindu atau kita tidak mau jika kita memuji Tuhan bersama? Apakah kita tidak rindu atau kita tidak mau kita bersama fokus akan Yesus Kristus di dalam ibadah kita? Atau sebaliknya, kita datang ke gereja tadi hanya rutinitas saja, kita tidak mau bergabung dengan yang lain untuk memuji Tuhan. Ya sudah, aku memuji Tuhan sendiri, mojok itu di belakang, entah itu di depan, saya sendiri tadi. Oh, sama pendeta Tatang, Bu Indira sendiri, Bu Fana sendiri, satu deret. Ya, kita tidak boleh merasa sendiri. Bukan berarti duduk sendiri terus merasa sendiri, enggak. Kita tidak boleh merasa sendiri. Kita di sini bersama-sama bersekutu gitu ya. Memuji Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Nah, terus kemudian apakah kita datang ke rumah Tuhan hanya untuk mencari teman ini, untuk menjelekkan orang yang kita benci sehingga teman kita juga ikut membenci? Biasanya bolo-bolonan ya, kalau ada musuhan gitu ya, kae lu ini wis gak usah mbok kancani, dia cari teman untuk membenci ya, seringnya seperti itu. Ternyata yang diajak temannya, terus kemudian ngomongin kae lo ngomongin kowe ya. Hati-hati. Jadi datang ke gereja itu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Datang ke gereja untuk berdoa bersama-sama. Datang ke gereja untuk memuji Tuhan bersama-sama. Fokusnya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Ya, hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau tadi seperti itu yang dilakukan, kalau kita ke gereja punya tujuan lain, ya jangan ya Dik ya, jangan. Ya. Kesimpulan. Lama ya saya berkata. Ya, menikmati persekutuan yang erat di dalam gereja adalah salah satu cara agar gereja kita semakin bertumbuh, dan pastinya akan ada banyak jiwa-jiwa baru di luar sana yang tertarik untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Jika kita selalu rindu untuk bersama-sama memuji Tuhan, untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, untuk bersama-sama hanya fokus kepada Tuhan saja, dapat dipastikan gereja kita akan seperti jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul yang akan semakin bertumbuh, semakin banyak, tidak hanya kualitas tetapi kuantitas. Jadi kursi-kursi yang sudah kosong, kursi-kursi yang sudah ditinggal oleh orang-orang yang sudah meninggal, atau kursi-kursi yang ditinggal orang-orang yang dulu pergi, orang-orang yang dulu pergi bisa kembali lagi, gitu ya. Orang-orang yang meninggal tidak kembali, ada gantinya, orang-orang percaya yang baru. Jadi itu yang akan terjadi kalau kita semuanya dilakukan secara bersama-sama, ada hubungan yang erat antara jemaat yang satu dengan yang lain, masing-masing secara pribadi. Ya, kalaupun ada permusuhan, selesaikan. Kalaupun ada sakit hati, selesaikan. Ketemu, ngobrol, selesaikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus sudah menuntun kami untuk kami boleh mengerti. Roh Kudus sudah memampukan hamba-Mu ini untuk berbicara. Dan kami kembali lagi menyerahkan kepada Roh Kudus untuk kehidupan kami berikutnya. Supaya
di dalam persekutuan, di dalam ibadah berikutnya, kami boleh bersatu hati untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk fokus, untuk selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami juga boleh membawa diri kami. Kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Menikmati kebersamaan karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Singkirkan pikiran buruk, singkirkan dendam kami Tuhan saat ini. Engkau yang memampukan kami untuk saling mengampuni. Engkau yang memampukan kami untuk hidup rukun di dalam gereja. Sehingga gereja ini tidak semakin berkurang, tetapi gereja ini akan semakin bertumbuh. Semakin layak di hadapan Tuhan. Dan semakin dilihat oleh orang-orang di luar sana. Dan mereka menjadi percaya karena kami sudah menjadi teladan dalam kesatuan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kami boleh serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan.